komponen ini, yaitu peralatan, tenaga ahli atau technical assistant, pengembangan staf, dan ini adalah pengembangan staf yang non-degree, artinya pelatihan yang tidak bergelar. Kemudian untuk lokakarya, yaitu seminar dan pengembangan kemitraan, untuk inovasi pembelajaran, untuk akreditasi internasional, maaf ini kurang kata-kata internasional, jadi ini untuk akreditasi internasional, jadi untuk akreditasi internasional, begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian untuk bantuan atau insentif mahasiswa, dan untuk pembiayaan komponen lainnya yang di luar 7 ini jika diperlukan, dan khusus harus ini ya, dan spesifik harus relevan dengan ruang lingkup. Bagaimana kemudian penyaluran pendanaannya, Bapak Ibu sekalian? Khusus untuk PTS, pendanaan untuk pengadaan peralatan itu nanti proses pengadaan barangnya akan diatur secara tersendiri oleh Ditjen Dikti. Tetapi untuk pendanaan komponen biaya yang digunakan untuk program yang lainnya nanti akan dilakukan melalui kontrak pekerjaan antara Ditjen Dikti dengan perguruan tinggi. Dan bagaimana mekanisme kontrak ini akan ditetapkan oleh Ditjen Dikti. Kemudian untuk PTN, baik PTN Satker maupun PTN BLU, maka penyaluran dana akan dilakukan melalui realokasi DIPA, di mana nanti penggunaan dan pertanggungjawabannya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk PTN BH, seluruh pekerjaan ini akan disalurkan pendanaannya melalui kontrak antara Ditjen Dikti dengan perguruan tinggi. Penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan itu nanti akan juga dituangkan di dalam kontrak. Selain dana yang diberikan oleh Ditjen Dikti untuk dana PKKM, Bapak dan Ibu sekalian, maka perguruan tinggi wajib menyiapkan dana pendamping untuk mendukung program PKKM ini. Untuk Liga 1, dana pendamping yang wajib disediakan minimum 10%. Boleh lebih, tidak boleh kurang. Sementara untuk Liga 2 itu adalah minimum 7,5%, untuk Liga 3 itu adalah minimum 5%. Nah, tadi disampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa PKKM itu dapat digunakan untuk membiayai 8 komponen biaya yang boleh. Ya. Nah, apa saja sebenarnya deskripsi dari masing-masing komponen biaya yang boleh. Jadi memang boleh digunakan untuk membiayai 8 komponen itu, tetapi ada batasan yang boleh dibiayai. Untuk peralatan misalnya yang boleh digunakan untuk pembiayaan peralatan ini adalah khusus peralatan-peralatan yang mendukung implementasi kurikulum untuk mewujudkan keunggulan program studi. Tidak boleh peralatan-peralatan yang sifatnya untuk manajemen. Misalnya peralatan-peralatan untuk mendukung administrasi akademik, itu tidak boleh. Tetapi ini adalah peralatan-peralatan yang untuk mendukung implementasi kurikulum sesuai dengan keunggulan program studi. Yang berikutnya, komponen tenaga ahli ini bukan pembicara dan bukan narasumber yang untuk lokakarya ya Bapak dan Ibu sekalian. Tenaga ahli ini adalah tenaga ahli yang diminta atau ditugaskan sebagai tenaga ahli yang mendampingi Bapak Ibu sekalian di dalam mengembangkan suatu sistem atau suatu program baru yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian, yaitu terutama untuk yang ada di program studi. Tenaga ahli ini dapat tenaga ahli dari dalam negeri, boleh juga tenaga ahli internasional. Tapi tentu saja harus relevan dengan program yang diusulkan. Nah, program-program seperti apa yang boleh kemudian
mengusulkan komponen biaya untuk tenaga ahli, yaitu program-program yang bertujuan untuk meningkatkan relevansi lulusan dan mendorong pengembangan kurikulum bersama Dudi. Termasuk di dalamnya adalah mengembangkan model-model pembelajaran atau kemudian mengembangkan pembelajaran dengan pendekatan studi kasus, project based oriented gitu kan, problem based industry atau inovasi pembelajaran lainnya. Di mana diharapkan pembelajaran-pembelajaran ini, inovasi pembelajaran ini gitu kan atau tenaga ahli yang digunakan untuk pembelajaran ini harapannya pembelajarannya nanti perlu melibatkan praktisi atau profesional industri. Nah, yang berikutnya adalah tenaga ahli ini juga dapat diusulkan untuk mendukung program yang bertujuan untuk meningkatkan relevansi kegiatan Tridharma yang bekerja sama dengan top world class university. Bisa QS 100 atau bisa THES 100. Ini adalah bisa digunakan tenaga ahli, artinya meng-hire tenaga ahli internasional dari perguruan tinggi top dunia untuk membangun kegiatan Tridharma. Kemudian bisa juga untuk kegiatan lain yang relevan. Tetapi ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa dana ini adalah dana APBN, sehingga satuan biaya untuk setiap komponen ini tentunya harus mengacu pada standar biaya masukan yang sudah ditetapkan atau ketentuan yang berlaku. Demikian juga untuk satuan biaya tenaga ahli internasional juga harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Sementara pengembangan staf yang boleh dilakukan Bapak dan Ibu sekalian adalah pengembangan staf yang sifatnya adalah non-degree training atau pelatihan pengembangan staf yang tidak bergelar. Jadi komponen biaya pengembangan staf ini tidak boleh digunakan untuk studi lanjut. Gitu. Nah, jadi alokasi komponen untuk biaya pengembangan staf ini harus relevan untuk mendukung program yang diusulkan. Misalnya, digunakan pengembangan staf itu digunakan untuk meningkatkan jejaring dan kerjasama internasional. Bapak Ibu mengirim staf untuk kemudian melakukan di sana magang atau kemudian intensif atau kolaborasi penelitian bersama begitu dengan internasional atau juga bisa dengan industri. Mengundang dosen tamu asing atau visiting lecturer gitu kan. Mengundang dosen untuk kemudian mengajar selama 3 bulan atau selama 1 semester. Kemudian meningkatkan kapasitas dan pengalaman dosen di Dudi. Ini atau justru Bapak Ibu yang melakukan pengajaran diundang sebagai visiting lecturer oleh perguruan tinggi luar negeri. Kemudian bisa juga digunakan untuk meningkatkan kompetensi dosen atau tenaga kependidikan, dalam hal ini misalnya PLP yang mendukung keunggulan program studi, serta untuk kemudian meningkatkan pengalaman aplikatif real di dunia usaha dan dunia industri. Nah, bisa juga digunakan untuk peningkatan kompetensi pedagogik dosen atau praktisi dari Dudi. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, untuk mendukung untuk mencapai 8 IKU tadi, salah satunya kan ada dosen praktisi yang mengajar di dalam kampus. Selama ini kita tahu bahwa kompetensi keilmuan atau pengalaman
praktisi industri ini tidak diragukan. Delivery ke mahasiswa itu tentunya perlu strategi-strategi khusus dalam penyampaiannya. Karena ini perlu metode pembelajaran. Oleh karena itu, dosen atau praktisi industri ini dapat diberi pembekalan terkait dengan kompetensi pedagogik agar nanti dapat memenuhi standar proses pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi dan juga bisa kemudian mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh di dalam kurikulum oleh program studi. Nah, selain 5 aktivitas di atas, pengembangan staf ini juga dapat digunakan untuk sertifikasi kompetensi bidang keilmuan yang sejalan dengan program studi. Jadi bidang keilmuan, bukan sertifikasi kompetensi manajemen. Jadi ini bisa untuk dosen maupun untuk PLP. Nah, atau untuk kegiatan lain yang relevan, misalnya ini ternyata Bapak Ibu memang punya program yang spesifik, tetapi memerlukan pengembangan staf di aspek yang lain. Silahkan dapat diusulkan, tentunya harus juga diberi justifikasi yang kuat. Nah, alokasi komponen biaya yang untuk lokakarya, seminar, maupun pengembangan kemitraan, ini dapat diusulkan untuk aktivitas-aktivitas dalam upaya mencapai keunggulan program studi melalui kegiatan tridharma di kampus lain. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini sesuai dengan SNDT, itu mahasiswa dapat kemudian menempuh mata kuliah maksimum 40 SKS di luar perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib memfasilitasi. Oleh karena itu, di dalam merancang atau membangun sistem fasilitasi Merdeka Belajar di luar kampus, gitu kan? Maka Bapak Ibu mungkin memerlukan pengembangan sistem memerlukan adanya lokakarya atau kemudian pengembangan kemitraan dengan DUDI maupun kolaborasi dalam bentuk seminar. Maka itu dapat diusulkan melalui komponen pembiayaan ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian komponen biaya yang lain itu adalah inovasi pembelajaran. Nah, alokasi anggaran inovasi pembelajaran ini, Bapak Ibu sekalian, harus dimanfaatkan untuk mendorong inovasi pembelajaran mata kuliah kompetensi utama. Terutama memang juga termasuk untuk mata kuliah yang diselenggarakan misalnya di luar perguruan tinggi. Nah, harapannya bahwa inovasi pembelajaran ini dikembangkan berbasis pada pendekatan studi kasus dan berbasis proyek maupun problem based industry. Sehingga metode pembelajaran ini melibatkan pihak DUDI gitu. Jadi metode pembelajaran yang dikembangkan melalui komponen biaya inovasi pembelajaran diharapkan adalah metode-metode pembelajaran yang kemudian bermitra dengan DUDI atau melibatkan pihak DUDI. Nah, komponen yang ketujuh yaitu bantuan atau insentif mahasiswa, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah sifatnya bantuan, bukan pembiayaan full. Jadi bantuan atau sebenarnya insentif. Kalau insentif itu adalah bentuknya penghargaan. Nah, jadi komponen biaya bantuan atau insentif mahasiswa ini yang boleh harus dimanfaatkan atau digunakan untuk mendukung program yang diusulkan. Bisa dalam bentuk bantuan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan mengambil perkuliahan di luar perguruan tinggi, yaitu melaksanakan kampus merdeka, 20 SKS itu misalnya, baik melalui program pertukaran pelajar,
kemudian dengan perguruan tinggi lain di dalam negeri maupun luar negeri, atau kemudian melalui program magang di industri, gitu kan, di DUDI. DUDI ini Bapak Ibu sekalian harus diartikan luas ya, bukan berarti manufaktur atau perusahaan atau industri manufaktur. Ini adalah dunia usaha dan dunia industri. Tentunya adalah pihak-pihak eksternal yang terkait dengan nanti sebagai pengguna lulusan. Baik itu adalah institusi maupun dalam hal ini adalah industri. Nah, ini adalah bisa dalam DUDI dalam negeri maupun di luar negeri selama 1 semester. Nah, komponen pembiayaan ini juga dapat untuk kemudian bantuan ini, mohon maaf, bantuan ini itu hanya untuk biaya yang standar. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu harus mengirim mahasiswa untuk kemudian belajar 20 SKS di luar perguruan tinggi, itu adalah untuk pembiayaan sesuai dengan ketentuan SBM atau standar biaya masukan. Jadi kalau harus naik pesawat ya berarti tiket kelas ekonomi. Kalau kemudian ada bantuan biaya hidup, itu adalah bantuan biaya hidup sesuai dengan ketentuan SBM. Hanya bantuan biaya hidup di lokasi kampus Merdeka. Nah, insentif mahasiswa, bantuan atau insentif mahasiswa ini juga dapat dialokasikan untuk pengembangan kewirausahaan mahasiswa. Apabila misalnya mahasiswa punya program-program 20 SKS di luar perguruan tinggi dalam bentuk project base seperti startup begitu atau kewirausahaan, maka itu dapat dialokasikan bantuan dari komponen ini. Nah, alokasi anggaran ini dapat berupa insentif bagi peserta inovasi terbaik yang programnya dibiayai oleh industri. Jadi bentuknya adalah penghargaan. Nah, pengembangan bisa juga pendanaan ini atau komponen biaya ini digunakan untuk pengembangan diri mahasiswa. Nah, alokasi anggaran untuk mengikuti lomba atau kompetisi inovasi tingkat nasional maupun internasional yang tentunya relevan dengan usulan program untuk mewujudkan keunggulan atau inovasi program studi dalam upaya melakukan transformasi pendidikan tinggi ke depan. Bukan semata-mata biaya yang sifatnya rutin atau kegiatan yang sifatnya kegiatan rutin tidak inovasi ke arah transformasi ke pendidikan masa depan. Nah, kemudian komponen biaya yang ke-8 yang dapat dibiayai melalui dana PKKM itu adalah pembiayaan komponen lainnya. Nah, usulan komponen lainnya ini tentunya harus di luar 7 komponen di atas, tetapi pengusulannya harus disertai dengan justifikasi yang kuat sesuai dengan lingkup program yang diusulkan. Contohnya misalnya, kalau kemudian salah satu program studi itu yang diusulkan adalah memang saat ini sudah siap untuk go internasional, maka dia akan mengajukan akreditasi internasional gitu pada tahun 2021, artinya sudah siap apply begitu ya, artinya sudah siap untuk di-assess gitu kan, pasti harus pengajuan proses begitu, maka boleh diajukan melalui komponen biaya lainnya ini. Tetapi komponen untuk biaya akreditasi internasional ini tidak dapat digunakan untuk persiapan pengajuan akreditasi internasional. Jadi komponen biaya ini adalah yang sudah siap untuk proses akreditasi, bukan untuk persiapan akreditasi internasional. Gitu ya. Nah, atau komponen biaya ini juga boleh untuk kegiatan lain yang relevan yang tidak termasuk pada 7 komponen biaya yang di atas tadi. Nah, komponen biaya yang di luar 8 yang dapat dibiayai itu adalah komponen biaya manajemen internal. Komponen biaya ini tidak dapat dibiayai dari dana PKKM.
Tetapi ini wajib dibiayai dari dana internal perguruan tinggi atau dari dana pendamping. Oleh karena itu tadi diwajibkan untuk Liga 1 itu memberikan dana pendamping minimum 10%, sementara untuk Liga 2 itu minimum 7,5%, dan untuk Liga 3 minimum 5%. Nah, alokasi anggaran untuk alokasi anggaran manajemen internal ini digunakan untuk pembiayaan operasional pengelolaan program PKKM. Artinya untuk task force, untuk kemudian tim implementasi, untuk rapat-rapat koordinasi internal perguruan tinggi, begitu, itu wajib dibiayai dari dana perguruan tinggi. Atau ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya pada saat Pokakarya, ternyata Bapak Ibu ingin mengalokasikan dana untuk uang transport lokal, gitu ya, karena kegiatannya dilakukan di dalam di dalam kota untuk di dalam kampus. Nah, itu tidak dapat diambilkan dari dana PKKM, gitu. Tetapi Bapak Ibu boleh memberikan alokasi dana itu dari dana pendamping, karena itu dana dari perguruan tinggi sendiri. Gitu. Nah, atau bisa saja kegiatan-kegiatan lain yang bersumber dari dana mitra, baik dalam bentuk cash maupun dalam bentuk in-kind, boleh dicantumkan di sini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam usulan program ini, PKKM ini, kami akan melakukan seleksi terhadap proposal yang masuk. Seleksi proposal itu akan dilakukan secara akuntabel, objektif, dan transparan. Oleh karena itu, mekanisme pengusulan ini mulai dari pengusulan, mulai pendaftaran akun, pengusulan, sampai nanti penetapan pemenang dilakukan melalui sistem. Itu adalah untuk menjamin akuntabilitas, objektivitas, dan transparansi. Nah, proses seleksi itu ada secara substansi proposal, itu ada 3 tahap, dan sampai pada penetapan pemenang itu ada menjadi, yaitu tahap pertama adalah evaluasi administratif, begitu. Di evaluasi administratif ini, Bapak Ibu sekalian, akan digunakan untuk mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan kesesuaian proposal dengan ketentuan dalam panduan. Misalnya di dalam persyaratan Bapak Ibu sekalian bahwa laporan PDDiktinya harus 100% di 2019-1, 2019-2. Maka itu diperiksa lebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu juga harus membuat pernyataan tidak sedang mempunyai masalah internal, tidak sedang dalam mengajukan perubahan perguruan tinggi, tidak kemudian sedang dikenakan sanksi oleh Ditjen Dikti, dalam bentuk surat pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi, itu masuk pada persyaratan administratif. Kemudian Bapak Ibu juga harus melampirkan pernyataan kesediaan program-program ini, begitu.